Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aulia Putri Mentari, peserta Latsar CPNS golongan 3B, angkatan 5 dari kelompok 4. Hari ini, pada tanggal 7 Mei 2021, memasuki hari kelima Latsar, saya telah mengikuti pembelajaran asinkronus yang difasilitasi oleh Dr. Desi Aryani, G. M. Biomed. Agenda materi hari ini masih mengenai nilai-nilai dasar ASN. Masih ingat apa saja nilai-nilai dasar ASN? Mari kita bahas. Dalam learning journal keempat, kita membahas mengenai aneka. Fokus kita membahas tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Pada learning journal hari ini, kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar ASN yang lain, yakni etika publik dan komitmen mutu. Etika merupakan hal yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Jika kita membahas tentang etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kita akan membahas tentang kode etik, yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Prinsip aparatur sipil negara antara lain nilai dasarnya, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Nilai-nilai dasar etika publik menurut Undang-Undang ASN Pasal 4 antara lain memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Fokus utama dari pelayanan publik antara lain pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi, serta modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai, kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lainnya dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Pentingnya etika dalam urusan publik adalah mewujudkannya kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Karena konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Contoh perilaku konflik kepentingan antara lain aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai komitmen mutu. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sudah menjadi impian di era saat ini. Untuk mewujudkan impian tersebut, dalam implementasinya masih belum sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat atas buruknya layanan aparatur pemerintahan. Misalnya, terkait dengan maraknya kasus korupsi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien, banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai sebagai cerminan ketidakefektifan roda pemerintahan, kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule-driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban sebagai cerminan tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi,
serta masih banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Oleh karenanya, perlu dilakukan manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management, terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Menurut Ciptono, Total Quality Management dapat dicapai melalui berfokus pada pelanggan, obsesi pada mutu, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerja sama tim, perbaikan secara berkesinambungan, serta diklat. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah adanya perubahan dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Cara kerja asal Bapak senang, rutinitas, dan asal-asalan berubah menjadi orientasi kepada mutu bekerja secara baik dan benar. Perubahan dari sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif, serta perubahan dari cara kerja individualis dan egosentris atau bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan menjadi cara kerja tim, kolektif, sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Nilai dasar ASN yang terakhir yaitu anti korupsi akan kita bahas di Learning Journal berikutnya. Demikianlah paparan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.